Biografi Raden Ajeng Kartini. Mayong, tahun 1879, tersebutlah seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan inilah yang kelak menjadi simbol emansipasi bagi wanita di Indonesia. Ia lahir dalam lingkaran ningrat di Jawa, yang kala itu terikat kuat oleh adat istiadat dan budaya patriarki. Ayahnya, Raden Mas Adipatis Aryo Sasoningrat, adalah seorang bupati Jepara yang masih berpikiran modern. Di sisi lain, ibunya, Nasirah, adalah seorang perempuan dari kalangan biasa. Lingkaran kehidupan Kartini di keraton seringkali menganggap perempuan sebagai kalangan yang hanya patut berada di depan dapur. Sejak saat itulah, Kartini menunjukkan kecemerlangan pikiran tentang hak-hak sebagai perempuan. Keingintahuan besar Kartini terhadap dunia luar membawanya untuk terus menggali informasi dan bertanya tentang segala hal di sekitarnya. Sekolah adalah kesempatan yang langka bagi perempuan pada saat itu. Kartini memperoleh pendidikan dasar di sekolah Eropa atau European Leisure School. Sayangnya, Kartini harus berhenti sekolah pada usia 12 tahun dan menjalani masa pingitan, tradisi yang membatasi kebebasannya. Selama masa tersebut, bersama kedua saudaranya, Rukmini dan Kardinah, Kartini mengisi waktu dengan belajar dan membaca buku dari Eropa, mengembangkan minat besar dalam pendidikan dan isu-isu sosial, serta berkorespondensi dengan teman-teman Belanda untuk memperluas wawasannya. Di balik tembok keraton, jiwa Kartini terus mencari kebebasan. Ia menghabiskan malam-malam panjang memandangi langit dan bintang-bintang, menemukan pelarian dalam buku-buku dan surat-suratnya. Kartini menjadi penyelam pikiran, menggali makna dalam keterbatasan. Buku-buku baginya adalah jendela menuju peradaban lain. Sementara surat-surat kepada sahabatnya, Rosa Abendanon di Belanda, memuat ketidakadilan yang dialami perempuan di tanahnya. Kartini menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk semua perempuan yang terpenjara oleh tradisi dan budaya patriarki. Ruang pingitannya yang awalnya terasa gelap, kini menjadi tempat pembentukan jati diri. Masa pingitan bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan emansipasi wanita. Bayangkan kita berada di Jepara pada akhir abad ke-19, ketika angin pagi berhembus lembut, membawa aroma laut yang asin menyelinap masuk ke dalam ruang belajar Kartini. Di dalam ruangan yang sederhana namun penuh semangat itu, Kartini duduk di mejanya yang terbuat dari kayu jati, dengan pena di tangan dan tumpukan kertas di depannya. Goresan pena yang terdengar ritmis, seolah-olah menjadi suara hatinya yang terus mengalir tanpa henti, menyuarakan perjuangan dan harapannya. Setiap kalimat yang ditulisnya penuh dengan cahaya, seperti matahari yang membangunkan bunga-bunga di pagi hari, memberi kehangatan dan harapan baru. Kartini menggunakan kata-kata seperti seniman yang melukis dengan kuas, mengisahkan betapa pentingnya pendidikan dan kebebasan bagi wanita. Aroma kertas dan tinta mengingatkan kita pada perjuangan yang tak kenal lelah. Sementara setiap sentuhan lembaran suratnya membawa rasa kehangatan dari semangat yang membara. Dengan menggunakan metafora yang tajam dan personifikasi yang hidup, Kartini menggambarkan ketidakadilan yang dirasakan wanita seperti burung yang terkurung dalam sangkar emas. Melalui surat-suratnya, kita dapat mendengar suara Kartini yang lantang, merasakan getaran emosinya, dan melihat percikan semangat yang berusaha menyalakan obor perubahan dalam gelapnya malam tradisi. Kartini tidak hanya menulis, dia berteriak dalam diam, memanggil semua wanita untuk bangkit bersama, menyulam masa depan yang lebih cerah dengan benang-benang keberanian dan kebijaksanaan. Setelah melewati masa pingitan yang panjang dan penuh pergulatan batin, Kartini akhirnya diperbolehkan keluar. Dunia luar yang selama ini hanya dikenal lewat buku dan surat, kini bisa dirasakan dengan raganya sendiri. Kartini menikahi laki-laki keturunan Ningrat, Raden Adipati Joyodiningrat, yang merupakan Bupati Rembang pada tahun 1903. Meskipun suaminya adalah seorang Ningrat,
Pemikirannya lebih terbuka bahkan mendukung keinginan dan cita-cita Kartini untuk memperjuangkan hak-hak perempuan terkhusus dalam pendidikan. Dengan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sebuah sekolah untuk perempuan di Rembang, sebuah tempat di mana perempuan dapat belajar, mengembangkan diri, dan mempersiapkan diri menjadi lebih baik. Di sekolah ini tidak hanya mengajarkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga diajarkan sikap-sikap keberanian, kemandirian, dan kesetaraan. Kartini, sang pelopor emansipasi wanita, meninggal pada usia yang sangat muda. Meski demikian, jejak perjuangannya selalu terpancar bahkan sampai sekarang. Warisan fisik seperti surat-surat dan bukunya yang ditinggalkan membuat inspirasi bagi generasi yang akan terus datang. Bahkan, semua pemikiran visionernya diterbitkan dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya, atau sekarang lebih dikenal dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini menjadi saksi bisu perjuangan Kartini. Bahkan, hari kelahirannya, yaitu pada tanggal 21 April, diperingati sebagai Hari Kartini. Tujuannya untuk menghormati jasa yang diberikannya dan mengingat perjuangan keadilan dan kebebasan bagi seluruh perempuan. Keberanian Kartini melawan budaya patriarki yang mengekang perempuan adalah sinar matahari yang menyibak kabut ketidakadilan. Tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh perempuan. Ia mendambakan pendidikan bagi kaumnya, bahwa ilmu pengetahuan adalah jendela menuju kemerdekaan baginya dan pikirannya. Kartini menunjukkan bahwa kesetaraan bukanlah mimpi semata, melainkan cita-cita yang layak diperjuangkan.